Anda kembali bersama saya Asran Syadiri Muslim Update Ajwa TV. Pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke informasi yang pertama nih Ustadz. Bagaimana Ustadz? Di tengah mendung suasana Jakarta. Oh iya, tetap ceria. Gloomy gitu Ustadz, lagi hujan gini Ustadz. Baik Ustadz, maksud saya langsung masuk ke informasi yang pertama nih Ustadz. Ini ada puluhan warga Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami luka bakar akibat terkena abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru. Data sementara dari BNPB, 13 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan warga mengalami luka-luka. Beginilah situasi kepanikan petugas medis di Puskesmas Candipuro, Lumajang, Jawa Timur saat memberikan pertolongan kepada warga yang terkena awan panas akibat erupsi Gunung Semeru. Sebagian warga yang dilarikan ke puskesmas mengalami luka bakar di sejumlah anggota tubuh seperti di tangan dan kaki. Namun bagi korban dengan kondisi luka bakar mencapai 50%, langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat guna mendapatkan penanganan medis yang lebih memadai. Salah satu warga yang tengah dirawat nampak terbaring lemah. Bahkan sesekali petugas medis melakukan pemeriksaan agar korban tetap sadar. Yang dirujuk ada 6 orang, yang sekarang ini masih 1 orang ada di puskesmas. Yang lain Bu? Yang lainnya dirujuk ke Pasirian karena kena luka bakar. Umumnya mereka yang terkena paparan awan panas kala itu berada di rumah hendak menyelamatkan diri maupun saat bekerja sebagai penambang pasir dan batu di Gunung Semeru. Di Curah Kobokan itu kurang lebih ada 300 kakak. Sebagian besar sudah mengungsi, kemudian tinggal beberapa orang yang sudah kita berhasil evakuasi. Tercatat hingga Minggu pagi, akibat erupsi Gunung Semeru, 13 warga dilaporkan meninggal dunia. 45 orang lainnya mengalami luka bakar, sedangkan 8 orang hingga kini masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga korban tewas akibat bencana ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk korban yang selamat diberi ketabahan dan kekuatan atas nikmat berupa musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, takdir Allah Subhanahu wa taala memang misteri dan tak terduga. Mengingat berita bencana tadi datangnya secara tiba-tiba tanpa ada peringatan sedikit pun Ustadz. Saya juga kemarin kaget Ustadz, tiba-tiba ada yang WhatsApp begitu, ada erupsi Gunung Semeru katanya, dan itu serem sekali Ustadz melihat gambarnya. Dan Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari bencana alam di penghujung akhir tahun ini Ustadz? Ya, pertama kita semua prihatin dan turut berduka ya atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, khususnya di wilayah sekitar Gunung Semeru itu ya. Dan yang namanya musibah itu memang adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ini ya. Karena hidup itu adalah ujian. Hidup itu selalu penuh dengan cobaan ya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ujian itu adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya adalah salah satunya untuk menguji kualitas seseorang ya, apakah dia itu bersabar dalam menghadapi ujian hidup ini atau tidak ya. Oleh karena itu penghujung ayat itu menjelaskan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Salah satu indikator kesabaran itu adalah mengucapkan kalimatul istirja ya, yang tadi Mas Asran sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah satu ungkapan ya, bentuk kepasrahan bahwa kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepadanya. Apa yang ada pada kita ini hanyalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala bisa ambil kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Diberitahu terlebih dahulu atau tidak, itu karena miliknya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa ambil dari kita kapan saja tanpa perlu memberitahu kepada kita. Dan kita harus melihat itu sebagai sebuah ujian. Jadi mari kita cari hikmah di balik itu. Dan hendaknya kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpikir positif. Pasti ada hikmah
yang dikehendaki di balik musibah itu. Pasti ada kebaikan, ada sejuta kebaikan tersimpan di balik itu. Pak Ustadz, ini kan kalau kita lihat tidak hanya Gunung Semeru saja Ustadz ya, banjir di mana-mana juga terjadi, di Garut juga terjadi begitu Ustadz. Nah, apakah bencana-bencana seperti ini atau musibah itu selalu lekat dengan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau memang sudah waktunya gunung ini meletus, atau karena mungkin ya yang kita lakukan menebang pohon di mana-mana sehingga terjadi banjir dan seperti itu Ustadz? Apakah memang seperti itu kajiannya apa bagaimana Ustadz? Ya, musibah itu kalau dalam bahasa Arab itu dari kata asabah, sesuatu yang mengena atau sesuatu yang mengenai kita ya. Dan itu bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan ya. Hanya memang secara istilah musibah itu adalah peristiwa atau kejadian yang menyakitkan kita. Itu yang disebut dengan musibah menurut istilah ya. Begitu juga yang digunakan dalam Al-Quran ya. Walaupun secara bahasa dia adalah sesuatu yang mengena pada kita baik berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, kalau kita lihat terminologi atau penggunaan kata musibah di dalam Al-Quran, memang peruntukannya itu bagi sesuatu yang menyakitkan. Jangan yang besar-besar. Termasuk misalnya ketika sedang bekerja lalu lampu padam, itu musibah. Pokoknya segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah musibah. Nah, musibah ini di dalam Al-Quran kita bisa lihat ya, bahwa itu bisa terjadi karena ulah manusia. Di dalam satu ayat misalnya dikatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah karena ulah dari tangan kalian. Begitu juga di dalam ayat lain dikatakan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini ya seperti banjir bandang lalu dan lain sebagainya, itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aynin nas. Kerusakan yang terjadi di lautan, di daratan, itu terjadi karena ulah tangan manusia. Jadi ada campur tangan manusia juga dalam terjadinya musibah itu. Dan tentu saja yang namanya musibah itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tujuannya di sini adalah tidak selalu bermakna azab. Ya, tidak bermakna laknat, tidak. Musibah itu tidak selalu bermakna demikian. Karena musibah itu adalah bentuk cobaan, bala. Yang di situ seseorang bisa diketahui kualitasnya. Apakah dia itu baik atau tidak? Dia bersabar atau tidak? Dia termasuk yang bersyukur atau tidak? Dalam situasi apapun kan kita harus pandai bersyukur ya. Harus pandai bersyukur. Artinya di sini kalau kita lihat mungkin bisa saja memang sudah waktunya gunungnya meletus begitu Ustaz, untuk menguji umatnya apakah kamu ketika saya kasih musibah sabar atau tidak begitu Ustaz. Tidak hanya selain kerusakan yang dilakukan oleh manusia gitu Ustaz. Ini bisa karena faktor alam juga. Bisa karena faktor alam juga. Apalagi Indonesia ini kan terletak di daerah cincin api ya. Cincin api, betul. Yang memang banyak sekali gunung berapi yang potensial untuk meletus ya. Betul. Jadi memang itu karena faktor alam juga. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, Ustadz, boleh dijelaskan makna dari Rasulullah yang pernah bersabda, beribadah ketika ada musibah bagaikan hijrah kepadaku. Nah, bagaimana penjelasan ini Ustadz? Ya, itu hadis yang sangat masyhur sekali ya, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim misalnya. Itu hadis sahih, biasanya disebut itu dalam rangkaian hadis-hadis tentang akhir zaman itu Mas Asran ya. Di situ salah satu tanda akhir zaman itu adalah wayak surul harj. Wayak surul harj itu artinya banyak sekali terjadi. Al-harj itu maknanya kan macam. Al-harj itu bisa bermakna saling membunuh. Al-harj itu bisa bermakna sesuatu tidak jelas antara yang halal dengan yang haram gitu ya. Nah memang dalam konteks seperti ini itu ada hadis yang sangat relevan yang mengatakan bahwa al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Jadi ibadah dalam situasi haraj tadi, situasi yang tidak menentu, orang saling membunuh, orang saling memakan antara satu dengan lainnya, orang tidak lagi membedakan antara yang halal dengan yang haram, itu orang yang fokus beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi seperti itu dipersamakan pahalanya dengan orang yang berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu Rasulullah itu kan berhijrah untuk mempertahankan iman ya dari Makkah, daerah kufur ke Madinah. Jadi
sama dipersamakan dengan orang yang hijrah karena dia beribadah di tengah orang sedang lalai, sedang melupakan agama. Lalu dia fokus beribadah. Maka di sini nilai ibadahnya sangat tinggi sekali. Luar biasa begitu Ustaz. Nah Ustaz, ini terakhir pertanyaan dari saya. Melihat begitu banyak bencana saat ini, apakah tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat Ustaz? Oh, kalau tanda-tanda itu dari dulu juga sudah banyak, Mas Asran ya. Jadi memang ada tanda-tanda kiamat itu yang sudah terjadi, tapi kiamatnya masih lama sekali gitu ya. Ada yang ya itu bahkan di masa Rasulullah saja sudah terjadi, tapi kiamatnya sampai sekarang belum terjadi. Dan ada tanda-tanda kiamat yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar itu nanti, dan itu belum terjadi ya. Jadi saya kira hadis-hadis tentang akhir zaman itu bukan untuk dicocok-cocokkan ya dengan kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup ini ya, tapi untuk sekedar diimani bahwa kiamat itu pasti terjadi dan tanda-tandanya ini itu. Jadi jangan lalu kemudian dicocok-cocokkan, kemudian membuat orang takut gitu ya. Saya kira itu hanya untuk diimani. Jadi jangan nyebar-nyebar peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi yang tidak ada hubungannya begitu Ustaz. Kan sekarang dikit-dikit orang tuh, wah ini mau kiamat nih, mau kiamat. Dia bilang gitu Ustaz, banyak dosa kita segala macam dia bilang begitu. Baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya.